Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Kami sekarang sedang berada di Pengadilan Negeri Bogor, dan di sebelah kanan saya adalah Pak Omai, selaku penasehat hukum atau kuasa hukum dari Saudara Leonal Tirta, dan juga ada Bu Sinta sebagai pihak yang hadir dalam persidangan. Nah, rekan-rekan, hari ini adalah persidangan pra-peradilan antara Direktur Jenderal Pajak melawan wajib pajak, ya, Saudara Leonal Tirta. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Omai, ya, pada persidangan hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Nah, kira-kira Pak Omai, ya, bisa nggak disampaikan apa sih dinamika persidangan pada hari ini? Ya, terima kasih, Pak Rey. Dinamika persidangan hari ini yaitu terbuka untuk umum, dan persidangannya berjalan dengan lancar dan aman. Juga keterangan yang diberikan oleh ahli dari pemohon itu sangat bagus dan sangat memperjelas bahwa pidana pajak itu apa, pidana pajak yang dikenakan terhadap PPh itu apa. Terus yang kedua, saksi ahli dari termohon saya rasa kurang, karena mereka ajukan adalah saksi ahli pidana yang notabene-nya hanya mengenai masalah dari Prapils itu sendiri. Saya rasa itu aja. Ya. Oke. Nah, dari Bu Sinta nih sebagai penonton, ya, persidangan pada hari ini, ya. Kira-kira menurut Bu Sinta, apa yang Bu Sinta lihat selama persidangan hari ini, ya, dan apa kira-kira yang bisa dikomentari dari persidangan hari ini? Ya, kalau menurut saya sih hari ini banyak sekali hal-hal baru, ya, ilmu baru mengenai perpajakan yang saya jadi tahu, oh, maksudnya benar lengkap jelas dalam penyampaian SPT apa, kemudian tahapan-tahapannya itu harusnya seperti apa, kemudian juga ultimum remedium itu apa. Ya, itu yang selama ini kita nggak tahu dan ya nurut-nurut aja gitu sebagai masyarakat awam. Tapi ternyata sebenarnya ya banyak hal yang mungkin dilompati ya kadang-kadang oleh pemeriksa pajak. Dan ini baru tahu hari ini, baik dari Pak Rey sebagai ahli dari pemohon maupun juga dari ahli termohon itu sendiri yang menjelaskan dengan sangat lengkap tentang ultimum remedium, yang hak itu yang kadang tidak diberikan kepada WP. Ya, terima kasih Bu Sinta. Nah, Pak Omai, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Bapak menyayangkan mengenai keterangan ahli dari termohon. Ya. Kira-kira yang Bapak sayangkan apa itu, Pak? Dan seharusnya seperti apa nih, Pak, supaya persidangan itu kan bermanfaat gitu ya bagi banyak orang, ya. Kira-kira apa, Pak, yang terjadi dinamikanya yang Bapak sayangkan? Yang saya sangat sayangkan ahli dari termohon itu menjelaskan, pertanyaan saya, kalau wajib pajak itu sudah membayar secara administrasi, terus tunggakan pajaknya sudah jelas, kemudian kerugian negara. Nah, tapi kenapa pidana pajak masih berjalan? Sedangkan tunggakan itu sudah dibayar lebih dari 75%. Menurut saya itu hanyalah perbuatan administrasi saja, bukan perbuatan pidana pajak. Jadi menurut Pak Omai, pertanyaan Pak Omai belum terjawab. Belum terjawab. Seperti itu. Iya. Nah, selain daripada kenapa tindak pidana itu dilanjutkan padahal sudah ada pembayaran, ada nggak hal lain yang Bapak sayangkan atau yang mungkin belum terjawab, Pak? Ada yang belum terjawab, yaitu mengenai masalah pembayaran itu yang dari wajib pajak. Itu kalau pidana tetap menjalankan wajib pajak, sedang sudah mencicil membayar 75%, itu kemana uangnya? Untuk siapa uangnya? Itu aja. Oke. Nah, tadi juga kami mencermati ya, kebetulan juga saya sebagai ahli juga tentunya diberikan pertanyaan. Tapi ketika Pak Omai hadir menanyakan dari pihak pemohon kepada termohon, kepada ahli yang dihadirkan oleh termohon, tadi kan Pak Omai juga menanyakan ya, apakah kemudian bukti permulaan itu bisa dilanjutkan tanpa dilaksanakan pemeriksaan administratif terlebih dahulu. Begitu ya, Pak ya? Nah, menurut Pak Omai itu terjawab juga atau bagaimana? Tidak terjawab. Tidak terjawab juga? Tidak terjawab. Oke.
Oke, kembali ke Bu Sinta sekarang. Nah, Bu Sinta, kira-kira dinamika apa yang Ibu lihat yang terjadi di persidangan yang menurut Ibu mungkin seharusnya tidak perlu terjadi dan mungkin persidangannya bisa lebih bermanfaat bagi yang hadir atau yang melihat atau mendengarkan persidangan hari ini? Kan hari ini sebenarnya keterangan ahli ya. Kalau ahli itu kan netral, tidak ada menyangkut kasus atau membuka identitas tertentu gitu. Tapi dari pihak termohon tidak bersedia direkam. Gitu. Nah itu ya kok aneh gitu. Padahal kan sebenarnya ya keterangan ahli kan berdasarkan keahlian gitu. Yeah. Yang tidak ada tendensi apapun seharusnya kan. Nah, kalau ini tidak berani direkam dan ya. Nah, kalau menurut Bu Sinta, kalau andai kata keterangan ahli termohon itu direkam, menurut Ibu sebagai penonton akankah itu bermanfaat? Bermanfaat kalau menurut saya. Oke. Karena jadi ya kita bisa tahu lah bahwa tadi banyak pertanyaan yang akhirnya ahli hanya melempar ya itu urusan teknis gitu kan seharusnya ya, kalau itu dikaitkan dengan teknis kan agak ini ya, jadi nggak jelas gitu loh. Jadi menurut Bu Sinta sebaiknya kalau ahli memberikan keterangan ya terbuka saja lah ya, gitu ya. Karena bukan hanya untuk membuat terang suatu perkara, tapi juga memberikan edukasi ya kepada masyarakat ya sehubungan dengan keahliannya. Ya, karena memang ahli itu kan diminta untuk menjelaskan kepada publik dan juga kepada majelis hakim atau hakim tunggal yang memeriksa perkara ya. Jadi manfaat ahli itu memang sangat banyak sekali ya Pak Omay ya. Ya. Jadi oleh karena itu karena bermanfaat mungkin sebaiknya bisa terdokumentasi kan. Nah, oleh karena itu bisa bermanfaat bagi semua wajib pajak yang nantinya mungkin akan bersinggungan juga dengan masalah pemeriksaan pajak atau bukti permulaan. Oke, terakhir Pak Omay. Nah, kira-kira harapan Bapak ke depannya ya, kalau terjadi persidangan dengan menghadirkan ahli seperti apa sih Pak harapannya agar bermanfaat? Kalau terjadi lagi nanti dalam persidangan ahli yang dimajukan itu dari kedua belah pihak, yaitu termohon lalu pemohon atau ya itu harus bersifat terbuka, harus bersifat menerima dan tidak merasa keberatan dengan ataupun tidak berpihak kepada ini ahli. Terima kasih. Ya, dari Bu Sinta. Ya, sama sih Pak. Jadi saya sebagai mewakili masyarakat umum yang awam tadinya gitu bahwa setelah mendengar penjelasan ahli itu ya kayak terbuka lah pikirannya, pengetahuannya. Jadi ya kalau memang bisa di masyarakat atau orang banyak lebih bisa mengetahui ya lebih baik. Ya, terima kasih Bu Sinta, Pak Omay, rekan-rekan. Apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persidangan hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 sehubungan dengan perkara pra-peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Rekan-rekan bisa menonton video lengkapnya dan apabila rekan-rekan ingin mengetahui detail mengenai pemeriksaan bukti permulaan tanpa dilaksanakan pemeriksaan administratif, rekan-rekan juga bisa menonton secara lengkap di YouTube. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa. Salam profesional.